Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para wakil ketua DPR, para anggota DPR dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kehormatan dan karunia-Nya, rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat kembali hadir menjalankan tugas konstitusional dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang 4 tahun sidang 2023-2024. Kepada yang terhormat Bapak Ibu anggota DPR RI, selamat datang kembali untuk menjalankan kedaulatan rakyat melalui kewenangan konstitusional DPR RI. Kita baru saja melaksanakan perhelatan akbar pesta demokrasi yang dirayakan pada setiap 5 tahun sekali, yaitu pemungutan suara dalam pemilihan umum tahun 2024. Semoga Bapak Ibu anggota yang terhormat dapat kembali terpilih untuk mewakili rakyat menjalankan kedaulatannya, dan tetaplah menjaga komitmen untuk membangun bangsa dan negara melalui peran dan tanggung jawab di berbagai bidang yang lain jika belum berhasil terpilih. Pelaksanaan tahapan pemilu 2024 masih berlangsung hingga saat ini. Tahapan selanjutnya adalah rekapitulasi perhitungan suara, penetapan hasil pemilu, penanganan permohonan perselisihan hasil pemilu, dan terakhir pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI dan DPD RI, serta anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Setiap tahapan pemilu 2024 membutuhkan komitmen semua pihak penyelenggara pemilu, pemerintah dan partai politik untuk menjalankan pemilu sesuai amanat konstitusi, yaitu Pancasila, pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang terpenting bagi kita semua adalah kekuasaan negara harus dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat menggunakan kedaulatan hak suaranya secara bebas. Pemilu sebagai kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik, untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Etika politik untuk siap kalah dan siap menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Oleh karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk menciptakan pemilu sebagai prosedur demokrasi yang harus berada dalam budaya politik yang makin maju, yang ditunjukkan dengan cara-cara berpolitik yang semakin beradab dan mencerdaskan kehidupan rakyat. DPR RI mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya secara aktif pada tanggal 14 Februari yang lalu dan tetap menjaga ketertiban dan persatuan Indonesia walaupun pilihan rakyat berbeda-beda. Tetapi untuk bangsa dan negara hanya ada merah putih, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa sidang ini terdapat sejumlah tugas konstitusional di bidang legislasi, yaitu melanjutkan pembahasan 19 rancangan undang-undang yang masih berada dalam tahap pembicaraan tingkat 1. Fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR RI memegang peran yang sangat penting mengatur kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, religi di masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus dapat memenuhi kepentingan sosial dan menjamin perlindungan hak asasi manusia, keadilan dan kepentingan publik sesuai dengan tujuan bernegara. Sehingga dalam membentuk undang-undang, DPR RI dan pemerintah selalu memperhatikan berbagai perspektif untuk dapat merumuskan substansi undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi dan kepentingan nasional. Alat fungsi anggaran DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan akan terus memantau dan mengevaluasi agar APBN tahun anggaran 2024 dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran. DPR RI akan terus mengawal agar penggunaan APBN benar-benar bermanfaat untuk kepentingan rakyat dan diselenggarakan secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan. DPR RI juga akan memastikan pengelolaan APBN tahun anggaran 2024 mampu menjaga kesinambungan fiskal pada masa mendatang di tengah kondisi global yang kurang kondusif. Saat ini rakyat dihadapkan pada gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok yang membebani APBN harus mampu menjadi
instrumen untuk dapat meringankan beban dan mempertahankan daya beli masyarakat, terlebih menjelang bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Sidang Dewan yang terhormat, fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai isu permasalahan dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dan setiap alat kelengkapan Dewan, serta hal yang menjadi perhatian luas dari masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian rakyat saat ini adalah mahalnya kebutuhan bahan pokok. Pemerintah harus dapat mengatasi hal tersebut. Program membangun kedaulatan pangan yang selama ini dijalankan belum menunjukkan hasil yang efektif. Pemerintah harus mengambil langkah antisipatif sesuai dengan peraturan perundangan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat dengan daya beli yang terjangkau. Dalam perspektif jangka menengah, persidangan 4 tahun sidang 2023-2024 akan dimulai hari ini Selasa 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024. Atas nama pimpinan DPR RI kami menyampaikan selamat bekerja menjalankan kedaulatan rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tertanda Dr. Honoris Causa Puan Maharani.